Baik, perubahan mendadak aturan dalam penerimaan calon taruna-taruni TNI 2022 menuai polemik. Dalam aturan baru itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menurunkan batasan tinggi badan dan batasan usia para calon. Sebagian masyarakat menilai perubahan batasan tinggi badan yang ditetapkan itu di bawah rata-rata tinggi orang dewasa dan termasuk membandingkan dengan tinggi badan prajurit negara lain. Dan untuk memperbincangkan polemik aturan baru penerimaan calon taruna-taruni tersebut sudah bergabung bersama kita anggota Komisi 1 DPR RI, ada Dev Laksono dan juga peneliti dan juga co-founder Institute for Security and Strategic Studies, ada Hairul Fahmi. Assalamualaikum, selamat sore Bang Fahmi, Bang Dev, apa kabar? Apa kabar? Sehat, Mas Juno, Mas Fahmi? Gimana? Alhamdulillah sehat. Ya. Selamat sore, Mas Juno. Selamat sore. Dev. Ya, saya ke Bang Dev dulu mungkin ya. Tanggapan secara general dulu seperti apa, Bang? Ya, pasti ada banyak pertimbangan yang Panglima ambilkan sebelum memutuskan menurunkan batas tinggi itu menjadi angka yang tadi sudah sebutkan. Terus tapi saya juga mendengar berita ini masih simpang siur ya, katanya itu hanya berlaku untuk akmil darat, tapi akmil laut dan udara masih tetap sama. Terus jadi belum rata. Tapi ya saya juga saya melihat sih, pertama penerimaan itu kan sudah selesai ya, jadi untuk tahun ajaran yang berikutnya. Jadi kan pasti tahun ajaran yang akan datang. Jadi kan pasti kita bicara untuk yang kedepannya. Itu satu. Terus dua, pasti ada pertimbangan-pertimbangan khusus juga, dan bukan hanya untuk mengakomodir 1-2 orang, karena ini kita bicara TNI secara keseluruhan dan masa depan bangsa. Jadi saya yakin Panglima TNI itu tidak akan berpikir sangat praktikal ya, hanya untuk meloloskan 1-2 orang. Dia mengubah aturan yang akan berdampak kepada TNI secara keseluruhan. Itu pertama. Dan kedua juga ya ada banyak hal yang mesti dipertimbangkan dalam penerimaan prajurit selain tinggi badan dan juga usia, karena kan kita bicara pengabdian selama puluhan tahun. Ketika seorang calon taruna itu masuk, itu kan berarti mengabdi untuk sampai dengan bisa sampai dengan 35-40 tahun ke depan. Jadi ya kita harus berbicara kemampuannya, pemikirannya, hal-hal yang lainnya dalam pengabdian ketika mereka bertugas menjaga kedaulatan negara dan juga menjadi pengayom masyarakat di tempat mereka akan bertugas nantinya. Oke, dan ini senada dengan Pak Prabowo ya, yang juga hadir waktu itu Menhan, bahwa kadang banyak prajurit TNI yang prestasinya gemilang di luar bagaimana postur dan badan. Jadi ini kita bisa lihat bentuk inklusivitas ya, bagaimana TNI melihat tadi potensi di tiap pribadi calon prajurit ini. Kalau saya ke Bang Fahmi, sama Bang, bahwa Anda melihat gagasan ini seperti apa tanggapan Anda? Yes, kalau saya melihat ini sebagai kebijakan yang cukup fair ya, fair dan positif ya. Artinya dengan kelonggaran ini ya, dengan lebih longgar dari sebelumnya ya. Dengan kelonggaran ini akan ada lebih banyak lagi anak muda ya yang berpeluang untuk bergabung dengan TNI ya, menjadi prajurit ya. Ini kan akan ada banyak peluang bagi anak muda gitu ya, sehingga kalaupun toh nanti itu kita perlu memperketat seleksi gitu ya, memperketat proses seleksi, itu kita nggak khawatir kekurangan kekurangan kuota tidak terpenuhi lah kata begitu ya. Karena akan ada lebih banyak yang ini berpeluang untuk mendaftar tadi. Ini kan yang diperlonggar ini kan syarat untuk mendaftar ya. Bukan berarti kemudian yang itu pasti diterima, yang 160 berat badannya 160, usianya kurang dari 18 tahun pasti diterima, enggak. Tapi ini kan syarat untuk mendaftar gitu ya. Jadi dengan kelonggaran ini akan ada lebih banyak anak muda yang berpeluang untuk bergabung jadi prajurit. Jadi ini yang saya kira ini harus dilihat sebagai sesuatu yang
cukup fair dan positif. Oke, jadi somehow ya 160 tadi sebenarnya batas minimal ya. Ya, Ya. belum tentu kita juga semua ya dapat 160, bisa lebih ya Bang Fahmi ya. Jadi sebenarnya Ya. minimal yang kita bisa dapatkan. Tapi menarik juga, saya ke Bang Dev bahwa ada banyak ya kritikan, tapi bagus. Kritikan membangun lah seperti itu. Bahkan dari Komisi 1, bahkan dari Golkar sendiri, bahwa kita bicara mengenai kualifikasi tinggi ini, bahwa ada kekhawatiran terkait bagaimana nanti penggunaan alutsista, dan kalau menarik bahwa referensi dunia ya Bang Dev ya, Indonesia itu rata-rata tingginya ya 166,6 untuk pria dan wanita 154,4. Jadi kita tuh memang ya seperti itu idealnya. Anda melihat kritikan ini harusnya jangan diturunin, jangan melorot seperti itu. Ya gini, kita kan sekarang era teknologi juga semakin canggih ya. Oke. Jadi pertempuran itu sudah tidak lagi selalu selama proxy. pertempuran konvensional. Nah, jadi yang lebih dipentingkan diutamakan memang kemampuan intelektual. Ya. Juga hal itulah yang harus lebih didorong ketika kita bersiap-siap menuju tempur yang secara canggih kan. Kita lihat perang-perang bahkan perang di Rusia dan Ukraina aja kan juga lebih banyak menggunakan drone dibanding perang tempur prajurit. Jadi maka itu hal itu yang harus lebih diutamakan dibanding hanya penampilan fisik saja. Oke. Tapi kalau bicara pemanfaatan alutsista Bang, bahwa ada mungkin ya teknisnya membutuhkan mungkin jangkauan yang lebih panjang, pedalnya lebih ya. Anda melihat urgensi ini seperti apa? Ya, kalau hanya untuk segera melihat prajurit tinggi-tinggi besar-besar dan juga kita melihat banyak yang gagah pada baris berbaris ya itu kan hanya untuk parade-parade defile saja. Tapi ya yang lebih penting itu kan bagaimana performanya mereka itu menghadapi permasalahan dan juga bisa menyelesaikan perlawanan ataupun juga menyelesaikan misi dengan baik. Baik, saya ke Bang Fahmi. Ada kritikan seperti ini Bang, bahwa harusnya ya tidak diturunkan, malah dinaikkan, atau mungkin ya tadi. Bahkan bukan hanya dari Komisi 1 sendiri kritik ya, Bu Mega juga. Baik, Bu Mega juga sempat berseloroh bahwa kok melorot. Bagaimana Anda melihat tanggapan beberapa tokoh ini? Ya, kalau saya sih lihat kembali lagi ini syarat minimal ya. Bukan berarti kemudian semua yang diterima kemudian menjadi mengikuti batas minimal, kan enggak. Ya, ini syarat minimal untuk mendaftar. Ada proses lain yang yang harus dilakukan sampai seorang calon prajurit ini dinyatakan lulus dan layak untuk mengikuti pendidikan selanjutnya, kan begitu. Jadi ini bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan lah ya menurut saya. Dan tadi kalau dikaitkan dengan penggunaan alutsista ya, tidak semua alutsista juga membutuhkan kriteria tinggi badan atau katakanlah tubuh yang proporsional juga enggak juga, kan gitu. Selain setiap penggunaan alutsista itu kan juga ada seleksi lanjutannya lagi, siapa yang layak dan kompeten untuk sebagai pengguna gitu kan. Misalnya kayak prajurit yang menjadi penerbang ya, itu akan ada seleksi lagi. Dia akan diseleksi juga tinggi badannya. Jadi kan otomatis sortir. Jadi masih masih nggak ada masalah gitu loh. Menurut saya nggak ada yang perlu diperdebatkan dari perubahan ini. Ini hanya untuk kira-kira ya, bagi saya positifnya itu ini membuat persyaratan menjadi lebih longgar, kemudian ada lebih banyak peminat gitu ya, animo anak muda kita menjadi lebih tinggi. Dengan begitu upaya memenuhi kuota untuk mendapatkan personil-personil yang kompeten, yang secara intelektual layak, secara fisik layak, ini juga jadi lebih mudah gitu. Oke, tapi kalau dari tinggi rata-rata orang Indonesia, Bang Fahmi, bahwa tadi 166 harusnya bisa mengikuti standar itu, bukan malah di bawah standar rata-rata orang Indonesia. Iya, itu lagi-lagi saya katakan tadi Mas, ini kan untuk syarat mendaftar gitu ya. Baik. Mendaftar. Kalaupun nanti mau diterima yang 165 ke atas kan itu silahkan saja gitu. Tapi jangan juga membatasi
yang tinggi badannya 160 dan dia memang layak, terus kemudian gagal hanya karena apa namanya tinggi badannya tidak terpenuhi. Toh ada banyak peran peran yang bisa dimainkan juga oleh mereka. Tapi seperti dikatakan Bang Dev, teknologi juga tidak selalu membutuhkan syarat tinggi badan kan begitu. Oke. Jadi Anda setuju bahwa ketika kita bicara kemampuan seorang prajurit sekarang tidak hanya bicara mengangkat senjata, tapi juga skill, karena kita tahu ada perang proksi ya, bagaimana harusnya kita kuat di digital juga seperti pertahanan melalui digital. Kita jeda dulu Bang Dev, Bang Fahmi, kita masih punya satu segmen lagi dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now.